Umat Tuhan, selamat tahun baru. Puji dan syukur kepada Allah kita yang menghiraukan dan memelihara kita dengan kasih-Nya yang besar, hingga kita tiba di hari pertama di tahun yang baru. Seperti fajar yang mengusir gelap, demikianlah Allah mengobarkan jiwa kita dengan sukacita pengharapan. Dari gereja maupun dari rumah kita masing-masing, mari padukan hati bersama umat Allah dan segenap ciptaannya. Puji Khalik yang menciptakan hari yang lalu dan hari depan. Indahnya hujan dan matahari, ciptaan Tuhan selalu segar. Puji Khalikku karena di bumi pohon bertumbuh, bunga mekar. Siang dan malam terang serta hujan, indahnya alam karya Tuhan. Puji Khalikku yang menciptakan hari yang lalu, hari depan. Saudara-saudara, mari kita memasuki ibadah dengan keyakinan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara, di manakah kita dapat menjumpai Tuhan? Mungkin jawaban kita beragam. Ada yang menemukan Tuhan di ruang suci, dalam saat teduh pagi, atau dalam kesibukan setiap hari. Kita menjumpai Tuhan di berbagai tempat dan dalam berbagai cara. Namun, pernahkah kita menemukan Tuhan dalam diri sesama yang dianggap rendah dan hina? Sebab demikian juga Allah telah menghiraukan dan menghitung kita dalam kerajaan-Nya, meskipun kita tidak pantas memperolehnya, bukan? Bukti cintanya mewujud dalam diri bayi Yesus, yang menjadi juru selamat manusia, melayani dan berkorban bagi kita. Maka, marilah kita membuka tahun yang baru ini dengan menghayati pesan dan kehendak Allah lewat tema Yesus, Allah yang menghiraukan. Kadangkala kita abai atau berpura-pura di dalam hati. Kasih kita pada sesama cenderung tidak tulus dan penuh perhitungan. Padahal Tuhan ingin kita justru menemukan Dia di dalam diri sesama. Dalam diri sesama yang dianggap berbeda, hina dan rendah, dicibir dan disisihkan.
Mari, berdoalah dan mohon pengampunan Allah kita. Ya Tuhan Allah kami bersyukur sebab Kau menghiraukan kami, orang yang berdosa ini. Engkau menerima kami, meskipun kami sering menyimpang dari kebenaran-Mu. Namun sebaliknya, kami kerap memperlakukan mereka yang kami anggap tidak masuk hitungan dengan tidak adil. Kami mengecewakan, melukai, atau justru mengabaikan mereka yang kami anggap tidak setara dengan kami. Tuhan, ampuni kami, ajar kami untuk menurut teladan-Mu, melihat kelemahan, kekurangan, dan kehinaan justru menjadi cara untuk berjumpa lebih intim lagi denganmu. Di dalam Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan aku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Tuhan menyambut setiap orang yang dengan sungguh mengakui dosanya. Kolose 1 ayat 13 sampai dengan 14 mengatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakal. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya.
juru selamat yang dinantikan dunia. Timur dan barat satu jalan, Tuhan pandunya. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ketika kami merendahkan diri sambil membuka seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu, ya Allah, kami siap untuk diperbaharui oleh firman dan oleh kuasa kasih-Mu yang begitu menghiraukan kami, supaya kami diselamatkan dan mempunyai hidup abadi. Dan dengan pengurapan pertolongan Roh Kudus, kami menjadi pelaku yang menyaksikan firman-Mu di dalam hidup bersama dengan sesama. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 13. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan, ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur Syukur pada pada Allah. Allah. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit,
hampir serupa dengan Allah. Kau memahkotai Dia dengan kemuliaan juga hormat. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Kau membuatnya berkuasa di atas buatan tangan-Mu. Segalanya Kau letakkan, tetap berada di bawah kaki-Nya. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Kambing, domba, lembu, sapi, binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan melintasi laut. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Bacaan kedua menurut Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai dengan 6. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tata itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 mengatakan demikian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapan-Nya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang
sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, dan yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perayaan Hari Tahun Baru tanggal 1 Januari seringkali dipakai untuk membuat resolusi, yaitu di mana seseorang berjanji untuk melakukan tindakan perbaikan diri yang akan dimulai pada hari pertama di tahun yang baru. Misalnya, kita berjanji akan meluangkan waktu berkualitas bersama keluarga. Kita berjanji untuk
melakukan hal-hal yang baik, mulai dari lingkungan keluarga, baru kemudian lingkungan masyarakat. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, menurut kalender Gregorian, tanggal 1 Januari adalah perayaan Hari Tahun Baru yang merupakan tradisi Romawi yang didedikasikan kepada Dewa Janus, dewa permulaan sekaligus dewa akhir. Dewa Janus adalah dewa yang memiliki dua wajah. Wajah yang satu menghadap ke belakang, ke masa lalu, dan wajah yang satunya lagi menghadap ke depan, ke masa depan. Dan nama Dewa Janus ini diabadikan dengan nama bulan Januari sebagai permulaan tahun yang baru. Nah, saudara-saudara, jika perayaan Hari Tahun Baru 1 Januari itu dipahami seperti itu, lalu sebenarnya apa yang dirayakan, apa yang dihayati, dan apa yang dimaknai oleh gereja dan orang Kristen pada tanggal 1 Januari itu? Bahkan sampai harus mengadakan kebaktian tanggal 1 Januari. Saudara-saudara, dalam kekristenan sesuai dengan tahun liturgi gereja, masa raya Natal itu dimulai dari minggu pertama Advent, yang disebut Minggu Advent yang ke-1, sampai hari Epifania, yang biasa jatuh pada tanggal 6 Januari. Nah, Minggu Advent pertama atau Minggu Advent ke-1 itulah yang sebenarnya dipahami sebagai tahun baru menurut kalender gereja. Dan pada tanggal 1 Januari itu juga bertepatan dengan hari ke-8 atau sepekan setelah Natal, yang umumnya gereja-gereja memperingati hari penyunatan dan hari pemberian nama Yesus, yang umumnya disebut dengan oktav Natal, sebagaimana disebutkan di dalam Lukas pasal 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari, ia harus disunat, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Oktav Natal inilah yang selalu jatuh pada tanggal 1 Januari, yang dirayakan, yang dihayati, dan yang dimaknai oleh gereja. Jadi bukan merayakan 1 Januari sebagai hari tahun baru menurut kalender Gregorian. Dari Lukas pasal 2 ayat 21 itu kita bisa menemukan dua hal penting. Hal yang pertama adalah tradisi sunat, yang merupakan tanda perjanjian antara Allah dan Abraham. Yang kedua adalah pemberian nama. Ia diberi nama Yesus, yang dipahami sebagai dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Keduanya, baik tradisi sunat maupun pemberian nama, mengandung sikap dan perbuatan Allah yang menghiraukan manusia, yang harus direspon oleh manusia dengan kerendah hatian dan sikap yang jujur dalam kehidupannya bersama dengan sesama. Mengapa? Karena manusia itu tidak hidup selamanya. Realitas sejarah perjalanan manusia adalah dilahirkan dan mati.
Ada waktu untuk dilahirkan, ada waktu untuk mati. Dan gambaran Yesus mengenai dialah yang menyelamatkan umatnya itu terlihat jelas dalam pengajarannya tentang penghakiman terakhir. Yang tentunya disampaikan bukan untuk membuat takut para pendengarnya, melainkan justru ingin mengajak para pendengarnya, termasuk kita, untuk berani menghiraukan hidup kita. Berani menghiraukan hidup sesama yang ada di sekitar kita secara benar dan juga secara bertanggung jawab. Karena pada akhirnya setiap orang harus mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan tahta penghakiman Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penghakiman terakhir itu sendiri akan dilakukan secara sederhana, tetapi terukur dan berdasar. Yang pertama, penghakiman terakhir itu dilakukan berdasarkan relasi atau hubungan aku engkau. Kambing dan domba adalah binatang yang dipakai untuk menggambarkan orang-orang yang akan dihakimi dan yang akan diadili oleh Yesus. Yang digambarkan sebagai anak manusia, sekaligus sebagai raja yang menghakimi, dan sekaligus Tuhan. Dan Yesus pernah berkata, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Pemakaian istilah gembala dan domba ini mau menggambarkan hubungan yang sangat dekat, hubungan yang sangat akrab, hubungan yang sangat intim dan mesra. Dan di dalam penghakiman terakhir itu Yesus menggambarkan relasi raja yang menghakimi dan orang-orang yang diadili itu dengan relasi aku, engkau. Artinya, penghakiman terakhir itu akan dilakukan dalam jarak yang sangat dekat. Seperti orang yang berhadap-hadapan, muka dengan muka. Penghakiman terakhir itu juga akan dilakukan secara personal. Boleh dikatakan hanya berdampak bagi dirinya sendiri. Penghakiman terakhir itu bukan urusan siapa-siapa, bukan urusan orang lain, tetapi penghakiman itu adalah urusan Allah dan saya. Ya, jadi kalau misalnya kita anak nakal, punya orang tua yang saleh, maka kesalahan orang tua itu tidak akan berdampak kepada diri kita. Kenakalan anak itu tidak akan berdampak kepada orang tua. Karena urusannya adalah antara Allah dengan anak, antara Allah dengan orang tua. Ya. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui gambaran yang seperti ini kita diajak untuk mari, milikilah relasi atau hubungan yang dekat. Hubungan yang akrab, hubungan yang intim, hubungan yang mesra dengan Yesus. Dan itu bisa kita lakukan misalnya melalui doa-doa kita, melalui ibadah-ibadah kita, melalui pembacaan kitab suci dan sebagainya. Kemudian hal yang kedua, penghakiman itu akan dilakukan bukan berdasarkan pelayanan yang luar biasa, melainkan berdasarkan bantuan sehari-hari. Pada penghakiman terakhir, setiap orang tanpa terkecuali akan diadili.
Tetapi setiap orang akan diadili bukan berdasarkan prestasi yang sudah diraih, atau prestasi yang sudah dicapainya, atau berdasarkan berapa besar sumbangan yang ia berikan. Ya, entah itu dalam bentuk uang, atau juga dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain. Bukan juga berdasarkan seberapa rajin seseorang berdoa, atau rajin membaca kitab suci, atau rajin beribadah. Tetapi bukan berarti doa, pembacaan kitab suci, dan ibadah itu tidak penting. Sebab doa, pembacaan kitab suci, dan ibadah itu merupakan salah satu sarana untuk kita bisa berelasi lebih dekat dengan Allah. Melainkan berdasarkan perbuatan sehari-hari yang kita lakukan, seperti kepada orang yang lapar, kepada orang yang haus, kepada mereka yang seringkali dianggap orang asing, mereka yang telanjang, mereka yang sakit, mereka yang berada di dalam penjara, yang kesemuanya itu merupakan manifestasi dari Yesus yang adalah anak manusia, yang sekaligus raja yang menghakimi dan Tuhan. Jadi pada diri seseorang itu ada Yesus. Apakah kita bisa melihat Yesus pada orang tersebut atau tidak? Atau sebaliknya, apakah orang lain bisa melihat Yesus pada diri kita atau tidak? Dan ketika kita melayani, kita memberi bantuan sehari-hari, kita diajak untuk melakukan pelayanan itu bukan sebagai aksi belas kasihan, melainkan sebagai sebuah bentuk penghargaan terhadap kemanusiaan mereka sebagai sesama. Mereka bukan objek pelayanan kita, tetapi mereka justru subjek pelayanan kita. Bukan hanya sekedar aktivitas memberi atau servis, melainkan sebagai sebuah care, sebuah bentuk kepedulian, sehingga melayani dan memberi bantuan menjadi kabar baik yang meneguhkan harkat dan martabat kemanusiaan mereka sebagai sesama, sesuai dengan konteks hidupnya masing-masing. Hal yang ketiga, penghakiman terakhir itu tidak dilakukan berdasarkan atau untuk mendapatkan keuntungan, melainkan sebagai gaya hidup. Istilah melayani, kata orang, itu sangat populer di gereja. Tetapi sesungguhnya istilah melayani ini sudah menjadi ukuran kualitas, sudah menjadi ukuran mutu, bahkan sikap profesional di segala bidang pekerjaan. Semakin seseorang atau suatu lembaga melaksanakan pekerjaannya sebagai pelayanan, maka orang atau lembaga itu akan semakin dinilai sangat berkualitas, mereka akan sangat dihargai, bahkan bisa dipercaya. Pada zaman sekarang ini, perusahaan-perusahaan tidak lagi hanya sekedar mengedepankan profesionalitas, tetapi kemampuan setiap orang yang berada di bawah naungan perusahaan itu mampu tidak memberikan sebuah pelayanan yang baik kepada setiap orang yang masuk ambil bagian di dalam perusahaan itu atau yang terkait dengan perusahaan itu. Nah, jika Yesus menempatkan pelayanan kepada sesama dalam konteks penghakiman terakhir, maka pelayanan kepada sesama adalah penting dan perlu. Penting dan perlu untuk diperhatikan dan disikapi dengan benar.
Penting dan perlunya pelayanan ini bukan dalam rangka mendapatkan keuntungan atau bahkan demi kemanusiaan, bukan. Melainkan sebagai yang menentukan keselamatan hidup kita. Sebagai yang menentukan apakah kita akan memperoleh hidup yang abadi seperti yang dijanjikan Allah dan yang setiap kita inginkan. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ya. Kemudian Yesus akan mengatakan, mari, hai kamu. Atau sebaliknya, enyalah kamu. Dengan demikian, melayani dan memberi bantuan sehari-hari, jangan hanya dipahami dan jangan hanya dilakukan sebagai aksi sosial yang muncul dari sikap simpati atau yang muncul dari empati dan kemanusiaan kita saja, melainkan harus menjadi lifestyle, harus menjadi gaya hidupnya orang percaya, harus menjadi gaya hidupnya gereja, harus menjadi gaya hidupnya orang Kristen yang memiliki karakter kemurah hatian yang selalu memotivasinya untuk mau berbagi, mau memberi, mau membantu sesama di dalam keseharian. Jadi sifatnya bukan hanya sekedar sesuatu yang insidental, tetapi sesuatu yang terus-menerus di dalam keseharian. Melayani dan memberi bantuan sehari-hari bisa saja merupakan hal yang sederhana. Ya, tetapi itu menentukan keselamatan kita. Itu bisa menjadi hal yang mewujudkan keinginan kita untuk mempunyai hidup kekal. Kemudian hal yang keempat, bukan didasarkan kepada kesombongan, melainkan berdasarkan kerendah hatian. Sekalipun kedua-duanya mempertanyakan bila manakah mereka melayani dan tidak melayani Yesus sebagai Raja yang memanifestasikan diri sebagai orang yang miskin, sebagai orang yang lemah, sebagai orang yang tidak berdaya, tetapi keduanya tetap berbeda. Orang yang benar merasa dirinya tidak pernah melayani Yesus sebagai Raja. Sedangkan orang yang tidak benar merasa sudah melayani Yesus sebagai Raja. Mengapa? Karena bagi orang benar, melayani dan membantu sesama di dalam kehidupan sehari-hari adalah bagian dari hidup mereka. Bagian yang tidak terpisah. Melayani dan membantu sesama di dalam kehidupan mereka sehari-hari adalah gaya hidup mereka. Sehingga mereka merasa tidak memerlukan pernyataan, atau mereka tidak merasa perlu untuk mendapatkan pujian dari Yesus bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah berbuat baik. Dan kalaupun mereka tidak mendapatkan pernyataan atau mereka tidak mendapatkan pujian dari Yesus, mereka pun tidak akan mempermasalahkan. Sebab bagi mereka tidak ada sesuatu yang dapat dibanggakan atau disombongkan pada diri mereka selain berbuat baik itu sendiri. Karena melayani dan berbuat baik adalah karakter orang benar. Inilah yang disebut dengan kerendah hatian. Dan gambaran dari orang-orang yang rendah hati. Sebaliknya, orang yang tidak benar, yang merasa dirinya sudah melakukan kebaikan, justru sangat menginginkan. Bahkan bisa jadi mereka menuntut pernyataan dan pujian dari Yesus. Dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Tetapi baik Yesus maupun sesama yang ada di sekitar mereka tidak pernah merasakan, tidak pernah mengalami kebaikan mereka. Karena orang tidak benar
adalah orang yang tidak akan pernah bisa melihat Yesus pada sesamanya. Yang ada pada diri mereka dan yang hanya bisa dilihat oleh mereka adalah dirinya sendiri. Mereka adalah orang-orang yang sangat egoistis. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menyombongkan diri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keempat hal tersebut menjadi penting dan perlu ada di dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang menginginkan hidup abadi dari Allah yang sudah begitu hirau terhadap kita. Tetapi jika kita mau memperhatikan gambaran tentang penghakiman terakhir itu, apakah kita adalah orang-orang yang akan menerima pernyataan Yesus? Mari, hei kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ataukah kita adalah orang-orang yang akan menerima pernyataan Yesus, enyahlah kamu dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebagaimana doa kita menurut doa Bapa kami, yaitu datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Melalui gambaran sederhana penghakiman terakhir itu, Yesus mau memberitahukan kepada kita bahwa yang namanya langit yang baru atau bumi yang baru itu bukan hanya urusan di masa depan, bukan hanya soal urusan di masa yang akan datang, tetapi langit yang baru dan bumi yang baru adalah juga urusan sekarang di sini. Dan itu ditegaskan oleh penulis kitab Wahyu dalam pasal 21 ayat 2 sampai 4. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagai pengantin perempuan dan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihat, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Istilahnya, bukan kita yang datang kepada Allah, tetapi Allah yang mendatangi kita. Dan itu adalah gambaran dari Allah yang menghiraukan kita. Dan Allah yang menghiraukan kita adalah Allah yang mengajak kita untuk hidup benar dalam kehidupan bersama dengan sesama. Sebab dengan hidup benar itu, kita sedang menarik, kita sedang membawa, kita sedang mewujudkan masa depan yang baik itu, bukan nanti, tetapi sekarang, di sini, di dalam kehidupan saya, bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Hidup benar adalah bukti kita hirau terhadap diri kita, dan juga hirau terhadap hidup bersama dengan sesama. Yang menjadi pertanyaan kita, ketika Allah datang, ketika Allah menjumpai kita, adakah kita sedang berbuat baik? Adakah kita sedang melayani dan membantu sesama? Ataukah kita tidak pernah melihat sesama yang ada di hadapan kita? Selamat hidup benar, selamat menghiraukan hidup bersama di dalam kerendah hatian. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam saat hening sejenak.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah yang menghiraukan kami, sehingga hari ini kami diperkenan untuk memasuki tahun 2022. Kiranya dengan penyertaan-Mu, kami menjalani dan mengakhiri tahun 2022 sebagai anak-anak terang yang tidak menyimpang, melainkan tetap berjalan di jalan-Mu dan dalam kebenaran-Mu. Pada saat ini kami berdoa, kiranya Engkau memeliharakan kami dan keluarga kami sebagai keluarga yang rukun dan harmonis, yang dikuasai dan dipimpin oleh kuasa kasih-Mu, sehingga kami saling mengasihi, kami saling memperhatikan, kami saling peduli dengan benar. Kami berdoa untuk pekerjaan yang kami tekuni. Kiranya Engkau senantiasa menganugerahkan kepada kami semangat kerja yang mengutamakan kejujuran, sehingga kami bekerja dengan bertanggung jawab, berdisiplin, dan mendatangkan kebaikan bagi tempat kami bekerja, yang melaluinya Engkau akan senantiasa mencukupi dan memeliharakan kehidupan kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang menempuh pendidikan, yang di dalam proses belajarnya mereka harus melakukannya secara online dengan metode jarak jauh, dengan menggunakan fasilitas internet. Kiranya mereka dapat mengikutinya dengan berdisiplin. Mereka tetap termotivasi untuk bagaimana mereka memperoleh pendidikan pengetahuan yang benar, bukan saja untuk masa sekarang, tetapi juga untuk mewujudkan cita-cita mereka. Kami berdoa untuk gereja-Mu, dimanapun Engkau menghadirkannya, agar tetap dapat melaksanakan misi-Mu untuk memberitakan Injil, menyampaikan kabar kesukaan, agar dunia dan lingkungan sekitar gereja-Mu mengalami kehadiran-Mu, dan mereka mengalami pencerahan hidup, dan menjadikan mereka lebih baik dan lebih sejahtera. Dan kami dimampukan untuk bekerja sama dengan pemerintah, khususnya di lingkungan kami. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan pemerintahan ini. Ya Allah, sempurnakanlah doa kami, yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kuasa, kerajaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bawalah persembahan kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 15 dan 17.
Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara-saudara dapat memberikan persembahan dengan mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara-saudara. Persembahan juga dapat dikumpulkan di amplop, kemudian dibawa ke gereja pada saat kita bisa kembali beribadah di gedung gereja. Langit bernyanyi gembira, haleluya, karena kemuliaan Allah kita pancarkan terus. Haleluya, 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 haleluya. Langit bernyanyi gembira, haleluya, karena hidupmu di dalam kasih mesra. Haleluya, 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 haleluya. Langit bernyanyi gembira, haleluya, karena berita Injil kita menguburkan terus. Haleluya, 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 haleluya. Mari berdoa. Ya Allah, kami sungguh bergembira atas anugerah-Mu yang telah mengantar kami memasuki tahun 2022. Berkat-berkat-Mu tak pernah putus. Engkau selalu menghiraukan seruan kami, sehingga kami tidak dikuasai oleh kekhawatiran tentang yang butuhan dalam hidup ini. Kini kami datang membawa persembahan syukur kami. Terimalah ya Tuhan, jadikanlah persembahan syukur kami ini menjadi sarana perwartaan akan kasih-Mu yang besar, sehingga semakin banyak orang yang tetap memelihara pengharapan kepadamu di tengah ragam hirasa hidup. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menempuh perjalanan di tahun yang baru. Biarlah halaman pertama buku ziarah kehidupan kita di tahun ini diisi dengan penghayatan akan Allah yang menghiraukan, bahkan menyelamatkan saudara dan saya. Sehingga dengan kesadaran dan keterbukaan, kita pun dimampukan untuk menghiraukan dan menerima sesama kita, siapapun mereka. Telah datang tahun baru, inilah doaku, ya Bapa
selamat kembali datanglah, terpancar sukacita di dalam wajahmu, berhasil dalam karya berkat anugerah, menyatakan hadirmu di dalam hidupku. Di dalam tahun baru hatiku rindulah melayani Kau Tuhan dan jadi saksimu. Telah datang tahun baru, pintaku hidilah di bumi dan di sorga, Kau Tuhan sertaku. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudara-saudara, kembalilah ke dalam keseharianmu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah kehidupan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memperlengkapimu dengan segala yang perlu, agar di dalam kerendahan dan ketulusan engkau mampu menghiraukan dan melayani sesamamu. Kiranya Allah Tritunggal yang kudus menguatkanmu melakukan tugas perutusanmu itu dari sekarang sampai selamanya. Amin.